Belakangan ini muncul lagi wacana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Dan terus terang, setiap kali isu ini muncul, pasti ada perasaan berat yang muncul di hati setiap orang. Karena ini bukan hanya sekedar soal gelar atau penghargaan. Ini menyangkut bagaimana negara menilai tokoh-tokohnya, bagaimana kita meletakkan sejarah dalam ruang yang seharusnya jujur dan apa adanya. Ketika nama Soeharto kembali diusulkan, ini bukan hal yang kecil, ini langsung menyentuh memori bangsa, menyentuh luka lama, dan memicu perdebatan yang tidak bisa dianggap enteng begitu saja. Saya merasa untuk membicarakan hal seperti ini memang membutuhkan keberanian untuk melihat sejarah secara lengkap, bukan hanya potongan yang kita suka saja, keberanian untuk mengakui hal baik yang pernah terjadi, tetapi keberanian untuk tidak menutup mata terhadap sisi gelap yang pada sampai hari ini masih menyimpan kegelapan. Soeharto bukan figur yang kecil, pengaruhnya sangat besar sekali terhadap Indonesia. Justru karena itu, setiap progres yang menyangkut beliau, apalagi gelar setinggi pahlawan nasional, harusnya dilakukan dengan ketelitian yang luar biasa. Kita tidak boleh ceroboh harusnya. Kita tidak boleh hanya melihat apa yang tampak nyaman di permukaan. Dan wacana ini menjadi sangat penting. Karena ketika membicarakan Soeharto, maka kita seperti membuka pintu kembali menuju masa yang penuh problematika. Ada orang yang mengenang masa itu sebagai masa stabilitas, ada pula yang mengingatnya sebagai masa penuh ketakutan, tekanan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tidak semua pengalaman itu sama. Tidak semua memori itu indah. Banyak hal yang masih menyimpan pertanyaan. Banyak sekali yang masih menyimpan trauma. Dan banyak yang merasa suara mereka belum pernah merasa benar-benar didengar. Karena itu, bagi saya, wacana seperti ini tidak boleh diputuskan secara tertutup. Tidak boleh juga dipercepat karena hanya alasan politik atau nostalgia. Gelar pahlawan nasional adalah gelar yang sangat tinggi, sangat sakral. Ketika gelar itu diberikan kepada seseorang, negara seperti sedang berkata bahwa rekam jejak orang itu pantas ditiru sepenuhnya. Dan ketika kita berbicara tentang Soeharto, maka kita berbicara tentang sejarah yang tidak sederhana. Inilah sebabnya mengapa kita harus berhati-hati, benar-benar berhati-hati. Secara pribadi, saya ingin menyampaikan dengan sangat jelas bahwa saya kurang sepakat dengan wacana ini. Sikap saya ini mungkin muncul dari pertimbangan yang sangat banyak juga, dari keinginan untuk melihat sejarah dengan jujur. Saya mengatakan ini bukan untuk menyerang siapapun, bukan untuk menyalahkan generasi manapun, tetapi karena saya percaya keputusan sebesar ini harus selaras dengan nilai moral, rasa keadilan, dan kesadaran sejarah yang jernih. Bagi saya, ketidaksepakatan ini bukan soal rasa suka atau tidak suka. Ini soal prinsip. Gelar pahlawan itu bukan penghargaan sembarangan. Gelar ini adalah simbol pengakuan tertinggi dari negara terhadap seseorang yang dianggap benar-benar memberikan teladan. Dan jika kita melihat rekam jejak Soeharto secara menyeluruh, kita akan menemukan banyak hal yang tidak bisa begitu saja dihapus atau dilupakan begitu saja. Memang benar, tidak ada pemimpin yang sempurna. Namun gelar pahlawan punya standar moral yang sangat tinggi. Lebih tinggi daripada sekedar pencapaian pembangunan semata. Saya kurang sepakat karena saya ingin menjaga sakralnya gelar-gelar nasional itu. Saya ingin memastikan bahwa gelar pahlawan hanya diberikan kepada mereka yang tidak membawa luka besar bagi bangsanya. Dan sampai hari ini, setiap nama Soeharto dibicarakan,
selalu saja memunculkan perdebatan berat, rasa tidak nyaman, dan penolakan di mana-mana dari sebagian masyarakat. Itu artinya apa? Masa tersebut belum selesai sampai sekarang. Luka itu masih belum sembuh. Dan sebuah gelar tidak boleh memaksakan luka itu tertutup begitu saja. Namun saya juga harus jujur mengakui bahwa masa Soeharto tidak semuanya gelap. Ada hal-hal yang memang harus kita hargai. Di masa itu pembangunan berjalan sangat cepat memang. Jalan, jembatan, fasilitas publik, semuanya tumbuh dengan pesat. Kita tidak bisa menutupi fakta bahwa infrastruktur modern Indonesia itu banyak dimulai pada Orde Baru itu. Stabilitas ekonomi pun juga sempat dirasakan oleh beberapa masyarakat, terutama setelah masa-masa keguncangan politik sebelumnya. Program-program seperti swasembada, transmigrasi, dan berbagai kebijakan ekonomi lainnya memberi dampak yang sangat besar bagi perkembangan negara. Saya tidak menolak kebahagiaan yang telah terjadi. Saya tidak akan berpura-pura bahwa tidak ada hal baik pada masa itu. Karena sejarah yang jujur harus mengakui kedua sisi, terang dan gelapnya. Tetapi pengakuan ini bukan berarti kita lalu mengabaikan sisi lain yang jauh lebih berat. Sisi-sisi gelap yang meninggalkan rasa takut, luka, dan trauma bagi banyak orang. Kita tidak boleh kehilangan objektivitas karena ada bagian yang terlihat indah saja. Keadilan dalam sejarah menuntut kita melihat semua dalam keadaan proporsional. Dan ketika kita berbicara dari sisi gelap itu, maka ada catatan yang sangat besar di masa Orde Baru. Ada dugaan pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang. Ada cerita tentang lawan politik mungkin yang dibungkam, penangkapan tanpa progres yang jelas, penghilangan dengan paksa, hingga berbagai tragedi yang dampaknya masih terasa hingga sekarang. Lalu ada pembatasan kebebasan berbicara. Pada masa itu, berbicara berbeda mungkin bisa dianggap sebuah ancaman bagi pemerintah. Media diawasi dengan ketat. Organisasi masyarakat juga dibatasi. Banyak orang tumbuh dalam rasa takut untuk sekedar menyampaikan pendapat atau opini pribadi. Belum lagi masalah-masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi istilah yang mereka kemas saat itu hingga sekarang. Kekuasaan terpusat hanya di satu titik saja. Check and balance hampir tidak berjalan. Banyak kebijakan diduga lebih menguntungkan lingkaran tertentu ketimbang rakyat banyak. Dan semua ini bukan sekedar rumor, tetapi catatan sejarah yang dibahas oleh sejarawan, akademisi, dan lembaga-lembaga resmi independen. Inilah hal-hal yang tidak boleh kita abaikan. Kita tidak sedang membicarakan kesalahan kecil. Kita membicarakan bagian dari sejarah bangsa yang sampai sekarang masih meninggalkan bekas yang sangat mendalam. Karena itu sangat wajar ketika banyak masyarakat merasa gelisah ketika nama Soeharto kembali diusulkan sebagai pahlawan nasional. Gelar pahlawan menurut saya harus sangat selektif. Gelar ini adalah simbol untuk generasi berikutnya. Seseorang yang menyandangnya seharusnya dalam figur dan rekam jejaknya tidak menyisakan pertanyaan moral sebesar ini. Seorang pahlawan seharusnya menjadi teladan yang utuh, bukan tokoh yang ketika disebut namanya, masyarakat justru terpecah menjadi dua kelompok yang saling berlawanan. Selain itu, pemberian gelar pahlawan juga tidak boleh menjadi alat untuk menutupi bagian gelap dari sejarah. Jangan sampai keputusan ini membuat seolah-olah masa lalu yang baik itu dianggap tidak pernah ada juga. Luka sejarah tidak bisa ditutup dengan hanya selembar penghargaan. Luka itu harus diakui, difahami,
dan dipelajari. Supaya apa? Supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita mau jujur dalam menilai masa lalu. Dan dalam progres ini, pemerintah juga menurut saya harus sangat transparan. Rakyat berhak tahu bagaimana keputusan ini diambil, apa pertimbangannya, apa dasar penilaiannya. Jangan sampai publik merasa keputusan ini dipaksakan atau dibuat berdasarkan kepentingan tertentu lagi. Selain transparan, pemerintah juga harus mendengarkan suara-suara masyarakat juga. Karena suara mereka ini adalah yang merasakan kala itu. Suara mereka yang membawa kenangan pahit. Suara mereka yang masih memendam pertanyaan, ribuan segudang pertanyaan. Jangan sampai rakyat merasa suaranya tidak dihargai lagi. Yang paling penting, jangan memutihkan sejarah. Jangan mengambil kepotongan yang baik saja dan membuang sisanya yang buruk. Sejarah itu harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Jika kita mulai menutup-nutupi bagian yang gelap hanya memberi kesan baik kepada seorang tokoh, maka generasi yang akan datang itu akan menerima sejarah yang tidak utuh juga. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menyerang, bukan untuk menjelekkan. Kritik ini lahir dari rasa tanggung jawab terhadap sejarah bangsa kita. Saya ingin semua kita belajar untuk jujur menatap masa lalu, seberat apapun rasanya. Karena bangsa yang hebat bukan bangsa yang menghapus masa lalunya, tetapi bangsa yang berani mengakuinya dan belajar darinya. Mari kita berpikir kritis. Mari kita berbicara dengan hati yang jernih. Dan mari kita pastikan bahwa setiap gelar kehormatan yang diberikan negara itu benar-benar layak kepada seorang yang tepat. Sehingga sejarah kita tetap terhormat, jujur, dan tidak diputarbalikkan demi kepentingan sesaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.